episode 11. Menyesalkah? Revan mengusap wajahnya yang berkeringat. Dia benar-benar tidak menyangka jika Bella berucap seperti itu. Bella, jangan berpikir yang tidak-tidak. Meskipun aku sering bersama Fiona, tapi aku juga tidak bertindak di luar batas. Masih dalam tahap yang wajar. Revan sedikit membela diri. Ya, meski dia akui kalau dia tidak pernah make love, tapi kalau make out tentu saja pernah mereka lakukan. Bella mencubit, tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Revan, pun apa yang dilakukan bersama kekasihnya. Bukankah itu sudah tertera di perjanjian pernikahan jika mereka tidak boleh mengurusi satu sama lain? Bella juga berusaha menampik semua rasa sakit hati ataupun cemburu, karena memang sejak awal dia sudah menjalankan apa yang diinginkan oleh Revan. Meskipun begitu, Bella masih punya sisi hati yang baik ketika melihat Revan sakit seperti ini. Terserah, aku gak peduli. Mau kamu kelonan tiap hari sama kekasihmu, aku juga gak berhak marah kan? Bella hanya berucap yang sebenarnya. Rahang Revan mengeras. Entah kenapa dia tidak suka ucapan Bella yang terlalu biasa saja menanggapi hubungan Revan dengan kekasihnya. Seharusnya kamu cemburu. Apa kamu beneran gak punya hati untukku? Makin Revan. Revan mengambil tangan Bella dan mengecupnya berkali-kali. Sekarang aku gak peduli sama Fiona. Kamu tenang saja. Hanya kamu yang aku peduliin. Sekali lagi, Bella hanya mengerikkan bahu acuh. Wanita itu mengambil ponsel di dalam tas dan mengetikkan pesan untuk Jessie. Pegawai sekaligus sahabatnya. Hari ini Bella tidak bisa pergi ke butik karena Revan tidak mau ditinggal olehnya. Dia hanya menyuruh pegawainya untuk meneruskan pesanan gaun pengantin yang sudah hampir jadi itu. Kirim pesan sama siapa? Tanya Revan merasa tidak suka dengan acuhnya Bella. Sama teman di butik. Kamu gak mau aku kerja? Ya udah, aku nyuruh temen buat terusin pekerjaan aku, jawab Bella. Jawaban Bella membuat Revan lega. Pria itu masih bermanja-manja tidur di pangkuan sang istri. Dia ingin bisa selalu dekat dengan istri kontraknya itu. Rasanya benih-benih asmara sedang bermekaran di hatinya. Padahal, selama ini Revan memang lebih sering pergi ke luar negeri untuk mengurus perusahaannya yang ada di sana. Jadi, interaksi bersama Bella sangatlah sedikit. Bella juga lebih sering sibuk dengan pekerjaannya sebagai desainer yang mulai melejit karena rancangannya banyak disukai. Jiwa pekerja yang dimiliki Bella seperti sudah mendarah daging dan tidak bisa terbantahkan lagi. Siapa yang tidak mengenal Bella sebagai salah satu desainer terkenal di kota Jakarta? Revan, aku bikinin bubur dulu ya. Kalau kamu gak mau makan, gimana bisa sembuh? Ucap Bella. Aku gak mau makan. Aku maunya kamu tetap di sini aja. Biar kita bisa peluk-pelukan dengan puas. Mulai deh. Ketengilan Revan yang memang selalu membuat Bella kesal. Bella menjitak kepala sang suami yang sudah mulai oleng otaknya. Aduh, jangan dijitak dong. Kepalaku tambah sakit nih. Seru Revan mengelus kepalanya. Siapa suruh? Suka bicara ngawur kayak gitu. Tapi kan aku ini suamimu. Masa gak boleh godain istri sendiri? Ucap Revan yang mendapatkan jeweran di telinganya. Hei, ingat kontrak perjanjian kita. Bukankah kamu sendiri yang bikin surat perjanjian itu? Dilarang mencampuri urusan masing-masing. Tidur di kamar terpisah dan bebas mempunyai pacar dan tidak ada kontak fisik. Lah, ini kenapa? Kamu malah suka banget tidur di pangkuanku, jawab Bella kesal. Tapi kan masalah goda-menggoda tidak tertulis di situ, Bella, jawab Revan mencubit hidung istrinya. Ya, tapi kan kita sudah sepakat, tidak boleh baper dan memakai perasaan. Ingat Revan, kalau kamu berhasil menggodaku, aku pastikan kamu gak akan bisa move on dan kecanduan sama perhatianku ini, ucap Bella tersenyum menyeringai. Revan mengangkat kepalanya dari pangkuan sang istri. Pria itu duduk menghadap ke arah Bella. Tangannya terangkat menyentuh pipi cabi gadis cantik itu. Seperti apa sih?
Rasanya digodain oleh istri sendiri. Aku mau coba dong. Ayo, cepat, godai aku. Dan kasih perhatian ke aku. Tanya Revan masih membelai pipi istrinya. Jantung Bella berdebar kencang saat ini. Apalagi melihat tatapan Revan yang terlihat tulus. Jujur, sentuhan Revan bisa membuatnya merasakan seperti tersengat aliran listrik yang langsung menjalar ke bagian seluruh tubuhnya. Revan memang sangat jago, membuat para wanita bertekuk lutut dibuatnya. Seakan seperti sudah terlahir menjadi pria yang bisa selalu membuat kaum hawa terbuai. Selain tampan, pria itu juga memiliki sejuta pesona. Perlahan Revan mendekatkan bibirnya ke arah bibir pink Bella. Tapi saat Revan akan mencium bibir sang istri, Bella memalingkan wajahnya. Alhasil, hanya pipinya yang terkena ciuman dari Revan. Revan, stop. Dilarang mencium aku. Aku gak mau kamu cium ya. Seru Bella menjauhkan wajahnya dari Revan. Kenapa, Kamu kan istriku. Kenapa aku gak boleh mencium istriku sendiri? Ingat, Revan. Aku menjadi istrimu. Hanya tinggal 4 bulan lagi. Dan setelah itu, kita harus bercerai. Jadi, gak usah melakukan hal-hal yang aneh-aneh seperti ini. Lebih baik, kita bersikap biasa saja. Seperti biasanya. Oke? Jawab Bella berusaha tenang. Sejujurnya, Bella juga hampir terbuai dengan sentuhan dari sang suami. Tapi dia ingat dengan kontrak perjanjian pernikahan mereka yang hanya tinggal 4 bulan dari sekarang. Bella tidak ingin sikap Revan ini membuat pertahanan hatinya goyah. Revan sedikit terkejut ketika mengingat bahwa pernikahan mereka memang tinggal menghitung bulan. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Wanita yang dulu tidak kusukai, semakin terlihat menarik setiap harinya. Bahkan aku selalu kangen sama dia sewaktu di Amerika. Bersambung.